Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tari Nur Hasanah dengan ujung NIM 027. Di video kali ini saya akan mempresentasikan salah satu topik perkuliahan dari MK Psikolinguistik yang berjudul Proses Encoding dan Decoding. Video ini saya buat untuk menuntaskan ujian tengah semester yang diampu oleh Ibu Siti Fitria SSMA. Baiklah teman-teman, memasuki materi yang ingin kita bahas pada video ini, ada baiknya kita harus mengetahui dulu apa itu encoding dan decoding. Encoding itu tersendiri adalah proses penyusunan pesan dan pengirim pesan yang dilakukan oleh encoder. Sedangkan decoding adalah proses penerimaan, pemahaman, dan penafsiran pesan yang dilakukan oleh decoder tersebut. Itu dia pengertian dari encoding dan decoding. Selanjutnya saya akan membahas level-level dari proses encoding dan decoding yang dikemukakan oleh ahli German dan Noam Chomsky. Saya akan membahas German terlebih dahulu. Ia mengemukakan bahwa proses encoding dan decoding itu melalui 3 tahapan, yaitu level linguistik, psikologi, dan akustik. Yang dimana level linguistik itu sendiri dimana encoder melakukan proses memilah-milah kata sesuai dengan makna yang ingin disampaikan atau diujarkan dari encoder pada decoder. Dari suatu bahasa yang telah mereka proses, barulah mereka melewati proses psikologi. Lalu yang kedua itu ada proses psikologi, di mana encoder itu mengekspresikan bahasa yang diucapkan dari encoder. Lalu setelah tahap psikologi ini ada tahap akustik, tahap terakhir, di mana tahap akustik ini akan membawakan getaran-getaran yang menghasilkan lambang-lambang bahasa yang ingin disampaikan oleh encoder pada decoder sebagai si penerima pesan. Nah, itu dia tadi adalah pengertian dari proses encoding. Sekarang saya akan menjelaskan pengertian atau level-level dari proses decoding. Jadi proses decoding ini adalah kebalikan dari proses encoding, di mana ia melewati 3 tahapan atau 3 level. Yang pertama adalah level akustik, di mana decoding atau yang bisa kita sebut dengan decoder ini menerima getaran-getaran atau lambang-lambang bunyi yang dihasilkan. Lalu yang kedua ada level psikologi, di mana si decoder ini menyerap atau memperhatikan ekspresi melalui lambang-lambang yang disampaikan oleh encoder. Lalu yang ketiga adalah tahap linguistik, yang dimana decoder dapat memahami makna yang ingin disampaikan oleh encoder atau makna atau pesan yang dikirim oleh encoder terhadap decoder. Lalu teman-teman, ada proses encoding dan decoding menurut Chomsky. Setelah kita membahas proses encoding dan decoding menurut ahli Jerman, lalu ada ahli yang menentang pendapat menurut Jerman, yaitu adalah Noam Chomsky, yang dimana Noam Chomsky ini berpendapat bahwa proses dari encoding dan decoding itu melewati tahap semantik, lalu sintaksis, dan fonologi. Yang tadi menurut Chomsky itu ada 3 tahapan atau 3 level proses encoding. Nah, yaitu level yang pertama itu ada level semantik. Yang kita ketahui semantik itu membahas tentang makna. Jadi encoder itu harus mengetahui makna yang ingin ia sampaikan kepada decoder itu apa. Maknanya itu dia harus mengetahui dulu. Lalu ia melewati proses atau yang proses kedua, yaitu proses sintaksis yang kita ketahui. Jadi encoder itu setelah mengetahui makna atau pesan yang ingin disampaikan, dia harus melewati proses sintaksis untuk penyusunan kalimat atau struktur kalimat agar tertata dan dapat ditafsirkan dengan baik oleh decoder. Lalu pada tahap ketiga yaitu proses fonologi, di mana encoder itu membahasakan atau mengucapkan, menyampaikan pesan yang ingin ia sampaikan, makna yang ingin ia sampaikan dari encoder terhadap decoder. Lalu proses decoding menurut Chomsky ini sama, yaitu kebalikan dari proses
encoding tadi, yang mana proses decoding ini adalah proses sebagai penerima pesan yang bisa kita sebut dengan decoder. Jadi melewati 3 level juga, yaitu fonologi, terus sintaksis, lalu semantik. Jadi pada tahap decoding ini, decoder itu dia menangkap bunyi yang disampaikan oleh encoder. Lalu setelah ia menangkap bunyi dan ia paham, lalu ia mencari struktur kalimatnya, sehingga struktur kalimat tadi dapat membawa ia untuk mengerti makna yang ingin disampaikan oleh encoder terhadap decoding. Sehingga itulah dia proses dari encoding dan decoding menurut Chomsky. Jadi sekian dari saya penjelasan tentang proses encoding dan decoding menurut para ahli German dan Chomsky. Sehingga ada perkataan saya yang salah di dalam video ini atau hal yang belum kalian pahami atau ketahui tentang encoding dan decoding, kalian bisa klik atau tulis di kolom komentar atas pertanyaan-pertanyaan kalian dan saya akan jawab langsung di kolom komentar. Sekian video untuk ujian tengah semester saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.